Selamat datang di channel YouTube Hima BK Uhamka. Perkenalkan, nama saya Fitriana T. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Boni Nazirina. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya setelah lulus BK ini mau jadi apa ya? Kadang masih bingung kan? Nah, kali ini kita akan bahas tentang prospek kerja, lulusan, bimbingan, dan konseling. Yuk kita bahas. Sebenarnya apa sih prospek kerja lulusan BK itu? Dari materi yang kita dapat, lulusan BK itu punya peluang yang luas banget loh. Nggak cuma jadi guru BK aja di sekolah, kita bisa berperan di berbagai bidang yang membutuhkan pemahaman tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk membantu orang lain. Betul, justru ada banyak banget kemungkinan karir yang menarik. Awalnya, mungkin banyak yang mikir BK itu ya cuma di sekolah. Nah, dari sudut pandang dunia kerja, terutama di perusahaan, lulusan bimbingan dan konseling itu mempunyai skill set yang sangat relevan. Yang pertama, kemampuan mendengarkan aktif, memberikan konseling, memahami dinamika kelompok. Nah, skill-skill tersebut itu sangat dibutuhkan oleh Human Resource Development atau HR. Bahkan, data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa jurusan BK termasuk dalam 10 jurusan dengan tingkat pengangguran terendah. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan tenaga BK itu nyata. Tapi memang, kita perlu terus meningkatkan kualitas diri agar bisa mengisi peluang tersebut. Kenapa sih profesi konselor ini kurang diminati? Iya, ada hambatan di internal dan eksternal. Salah satunya soal kompetensi. Kadang ada guru bimbingan dan konseling yang bukan lulusan bimbingan dan konseling. Padahal kompetensi akademik dan profesional itu penting banget loh teman-teman. Betul, kompetisi itu dibangun dari pendidikan forum BK, ditambah lagi dengan pelatihan, seminar, dan sertifikasi profesi seperti dari Apkin. Ini penting untuk menunjukkan bahwa kita memang ahli di bidang ini. Dari sisi eksternal, penguasaan teknologi juga jadi tantangan di era global ini. Kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan BK itu jadi nilai tambah. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam soal bidang kerja, lulusan, bimbingan, dan konseling. Yuk! Kalau di setting pendidikan, jelas ya ada guru BK atau konselor sekolah. Tugasnya membantu siswa dalam banyak hal, mulai dari belajar, masalah pribadi, sosial, sampai karir. Selain itu, ada juga peluang jadi konselor perguruan tinggi, membantu mahasiswa di tengah isu-isu perkuliahan, kesehatan mental, dan pengembangan diri. Lalu ada konselor karir yang fokus membantu individu memahami dan memilih karirnya yang sesuai. Bahkan bisa juga jadi konsultan pendidikan di berbagai bimbingan belajar. Nah, kalau di setting masyarakat ini, yang mungkin banyak belum tahu, lulusan BK itu sangat dibutuhkan di HR, perusahaan swasta untuk membantu karyawan mengatasi masalah dan meningkatkan produktivitas. Betul sekali. Selain itu, bisa juga menjadi penyuluh keluarga, sosial, dan karir yang bekerja sama dengan lembaga seperti BP4, BKKBN, Dinsos, atau BNN. Bahkan, ada juga yang menjadi hipnoterapis atau konselor di lembaga permasyarakatan. Wah, ternyata luas banget ya. Tapi, dengan banyaknya peluang ini, pasti ada tantangan juga di dunia kerja BK, apalagi di era sekarang. Tantangannya antara lain keengganan untuk berubah, kurangnya skill dan teknologi, dan analisis data, serta perlunya memahami perilaku generasi muda yang sangat dipengaruhi teknologi. Konselor juga dituntut untuk jadi pembelajar seumur hidup dan mempunyai literasi yang baik. Lembaga pendidikan juga punya peran penting untuk membekali calon konselor dengan kemampuan ini. Adaptasi yang cepat dan komitmen pada profesi itu kunci. Kita harus terus relevan dan efektif dalam memberikan layanan bimbingan. Terus, strategi apa nih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan BK di dunia kerja ini? Yang pertama, jelas meningkatkan kualitas diri dan kemampuan, terutama di era digital ini. Kita juga bisa mengembangkan diri jadi konten kreator atau influencer di bidang BK. Tapi cara efektif untuk menjangkau lebih banyak orang dari memberikan edukasi. Memanfaatkan semangat generasi Z dalam belajar digital itu penting. Kita bisa belajar banyak dari mereka tentang teknologi untuk memberikan layanan BK yang inovatif. Yang paling penting, kita harus terus mengembangkan jaringan profesional dan aktif dalam organisasi seperti Apkin. Dengan begitu,
kita bisa saling mendukung dan bertukar informasi tentang peluang kerja. Dan yang gak kalah penting, pegang teguh kode etik profesi dan terus berupaya memberikan layanan BK yang berkualitas dan profesional. Dunia kerja membutuhkan lulusan BK yang kompeten dan siap berkontribusi, memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang. Apkin akan terus berupaya menjadi wadah bagi para konselor untuk saling mendukung dan memajukan profesi ini di Indonesia. Nah, itu dia pembahasan kita tentang prospek kerja bimbingan dan konseling. Semoga ini bisa membantu dan memberikan gambaran yang jelas dan memotivasi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye Sohib.